Halo Sobat Storia, selamat datang kembali di channel Story Film ID. Kali ini kita masih melanjutkan review alur cerita Money Heist Season 5. Pada episode 4 ini, story diawali saat pihak militer meledakkan atap Bank of Spain menggunakan bom. Bom tersebut meledak dengan dahsyat hingga Helsinki yang sedang membangun parit terhempas terkena ledakan dan kakinya tertimpa patung marmer seberat 2 ton. Ledakan tersebut tidak membunuh Helsinki, tetapi ia terluka parah pada bagian kakinya yang tertimpa patung. Para perampok berusaha untuk membuat Helsinki tetap terjaga dan bergegas ke tempat Helsinki terluka untuk menolongnya. Plafon yang telah terbuka dimanfaatkan pihak militer untuk merangsak masuk ke dalam Bank of Spain. Pertempuran tidak terelakkan antara Helsinki dengan para militer. Berpindah ke tempat tangki air, Profesor yang telah selesai membantu Alicia melahirkan mengambil alih komando dengan memberi arahan pada perampok dan merencanakan penyergapan pada militer. Di dalam Bank of Spain, Palermo, Bogota, dan Rio datang tepat waktu sehingga dapat menyelamatkan Helsinki yang akan dieksekusi oleh Gandia dan pihak militer. Palermo menembakkan roket yang membuat para militer terluka dan ada juga yang terbunuh. Situasi ini membuat militer melemah dan dimanfaatkan oleh perampok untuk menolong Helsinki. Scene berpindah pada flashback Berlin yang memulai rencananya untuk merampok emas Viking seberat 12 kg. Rencana dimulai dengan Bogota yang menyamar sebagai supir pengantar Tatiana, Rafael berperan sebagai orang yang mengatur piano Tatiana, dan orang yang meretas kartu akses milik petugas. Komplotan Berlin harus mengatasi Hans. Hans merupakan petugas penjaga pintu ruangan tempat penyimpanan emas Viking. Masalahnya, Hans tidak pernah melalaikan tugas dan meninggalkan pintu ruangan tersebut. Untuk itu, Marcel bertugas menjemput ayah Hans yang pikun dan menyuruhnya untuk berjalan ke arah sumber musik. Ayah Hans yang linglung pun mengikuti arahan Marcel dan berjalan ke sumber suara melewati pos jaga Hans, sehingga perhatian teralihkan. Hans menghubungi keamanan lainnya untuk membackup dia yang akan meninggalkan pintu ruangan karena dia melihat ayahnya. Rafael bergerak mengambil emas replika dengan kartu akses yang telah ia tiru, kemudian berjalan dengan Berlin ke tempat penyimpanan emas. Pos jaga yang kosong membuat Berlin dan Rafael dengan mudah memasuki ruangan tersebut. Di dalam ruangan, Rafael mulai meretas sistem keamanan berangkat. Namun, Rafael membutuhkan waktu untuk membobol sistem sehingga Marcel bertugas mengulur waktu, tetapi usaha Marcel sia-sia dan berujung pada kecurigaan Hans. Hans pun bergegas mengamankan ayahnya dan segera kembali ke pos jaga. Sementara di dalam ruangan penyimpanan, Rafael telah berhasil membobol sistem keamanan. Dan boom, berangkas pun terbuka. Segera Berlin dan Rafael menukar emas asli dengan replika dan bergegas meninggalkan ruang penyimpanan menuju lantai atas untuk proses ekstraksi. Proses ekstraksi dilakukan dengan melemparkan emas ke sungai di dekat gedung. Tentunya Rafael tidak mengetahui maksud dari Berlin ini sehingga ia marah kepada Berlin karena ia mengira Berlin telah membuang semua emasnya dan apa yang telah ia lakukan sia-sia. Scene berpindah di dalam Bank of Spain, di mana Palermo dan Bogota yang tengah berusaha untuk menolong Helsinki. Palermo berencana untuk memindahkan patung yang menimpa Helsinki dengan sebuah pilar. Untuk mengambil pilar tersebut, Palermo meminta Lisbon dan Stockholm untuk membantu memberi tembakan perlindungan, sehingga Bogota dan Rio dapat mengambil pilar tersebut. Aksi saling serang tidak terhindarkan. Setelah usaha keras dari Rio dan Bogota yang berhasil mengambil pilar tersebut. Pilar yang berhasil diambil kemudian digunakan sebagai pangkal untuk mendongkrak patung yang menimpa kaki Helsinki. Hasilnya, patung tersebut berhasil terangkat dan Helsinki berhasil diamankan. Di luar Bank of Spain, kepolisian bergerak dengan mengerahkan robot peledak untuk melakukan intervensi dasar. Namun dengan kecerdasan Lisbon yang telah memasang mikrofon di borgol gubernur, menjadikan profesor memiliki senjata untuk mengendalikan Kolonel Tamayo. Dan yap,
Dengan senjata tersebut, Profesor berhasil menekan Kolonel Tamayo untuk menghentikan intervensi dasar dan tidak mengirim bantuan militer lagi. Profesor juga berencana memindahkan Tokyo, Denver, dan Manila ke lubang di atap Bank of Spain untuk melakukan penyergapan. Rencana dimulai dengan mengecoh pasukan penembak jitu dengan mengerahkan seluruh sandera ke atap dan para perampok berbaur dengan para sandera. Untuk lebih meyakinkan penembak jitu, senjata para perampok disimpan di dalam tas yang diikatkan di salah satu perampok. Sementara Martias bertugas mengalihkan perhatian penembak jitu dengan menembak ke arah luar gedung. Perhatian penembak jitu teralihkan sehingga Denver dapat menarik senjata yang telah diikatkan pada tas dan berlari menuju lubang di atap Bank of Spain. Di dalam Bank of Spain, baku tembak terus berlangsung. Dalam kondisi ini, Stockholm berhalusinasi melihat sosok Arturo karena rasa bersalahnya. Para perampok mundur untuk memancing militer keluar dari parit pertahanan, sementara Denver, Tokyo, dan Manila bersiap untuk menyergap militer yang terpojok. Dalam kondisi terpojok, Mayor Sagasta meminta bantuan pengiriman pasukan kedua. Namun, Kolonel Tamayo yang telah ditekan oleh Profesor tidak bisa memberikan bantuan tersebut dan mengkhianati Mayor Sagasta bersama timnya. Namun dengan kecerdikan RTC, salah satu bawahan Sagasta, militer yang tadinya terpojok dan dikepung dari dua sisi oleh para perampok, kini dapat keluar dengan melemahkan salah satu sisi komplotan perampok dengan melemparkan granat. Dalam sekejap, keadaan berbalik. Militer berhasil memukul mundur Lisbon dan kawan-kawan ke dalam museum, sementara Tokyo, Denver, dan Manila terpojok di dapur bersama para militer. Kondisi ini menjadi akhir dari episode 4. Apa yang akan dilakukan militer setelah berhasil memojokkan Tokyo dan kawan-kawan? Tulis pendapat Sobat Storia di kolom komentar ya. Nantikan juga review film kami lainnya. And see you on the next review.